Salam sejahtera. Majelis Gereja Jemaat Lairoi Balikpapan mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada segenap warga jemaat. Ibadah keluarga atau rumah tangga hari Kamis 7 September 2023 pukul 19 waktu Indonesia Tengah atau jam 7 malam dilaksanakan sesuai jadwal, dan yang berubah adalah di sektor 4 ibadah keluarga Nardi Dasi ditunda. Namun ibadah tetap dilaksanakan di rumah keluarga Agustinus Tandi. Kemudian di sektor 5, ibadah di rumah keluarga Ibu Pina juga ditunda. Di sektor 7, ibadah di rumah keluarga Ishak Amba diundur ke hari Jumat, tanggal 15 September 2023. Sektor 9, ibadah di keluarga, saya ulangi, sektor 9, ibadah di rumah keluarga Yulianto Tandila ditunda. Dan di sektor 11, ibadah di rumah keluarga Yohanes Minggu sudah terlaksana pada hari sebelumnya. Yang kedua, ibadah PPGT. Ibadah PPGT hari Sabtu 9 September 2023 jam 7 malam dilaksanakan di gereja. Yang ketiga, aneka warta. 1. Penerimaan anggota jemaat. Pada hari Minggu 10 September 2023 dalam ibadah pukul 9 pagi akan dilaksanakan penerimaan saudara Ridel Bakti dan saudari Naomi Tandi Sapan. Yang kedua, pemilihan bakal calon penatua dan diaken. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa mulai tanggal 4 sampai dengan 20 September 2023 akan diadakan penjaringan bakal calon penatua dan diaken di sektor masing-masing. Yang ketiga, pembinaan majelis, gereja, dan pengurus OIG. Pada hari ini, setelah ibadah pukul 9, akan dilaksanakan pembinaan oleh BPK Kaltim Balikpapan dengan materi pemahaman bersama tata gereja Toraja dan peraturan-peraturan khusus gereja Toraja. Diharapkan kehadiran segenap majelis gereja dan pengurus OIG, yaitu PKBGT, PWGT, PPGT, dan SMGT. Yang ketiga, verifikasi keuangan. Pada hari Minggu 10 September 2023, setelah ibadah pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah, dilaksanakan verifikasi keuangan. Diharapkan bendahara jemaat, diakonia, pembangunan, dan OIG mempersiapkan laporan keuangannya dan hadir mengikuti verifikasi. Yang keempat, peringatan 110 tahun Injil Masuk Toraja, Klasis Kaltim Balikpapan. Peringatan 110 tahun Injil Masuk Toraja Klasis Kaltim Balikpapan akan diadakan berbagai kegiatan, diantaranya donor darah, perlombaan, dan ibadah raya yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September 2023 bertempat di kilometer 24 Karangjoang. Kemudian yang terakhir, keanggotaan Yakumkris atau Yayasan Pemakaman Umat Kristen Kota Balikpapan. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa keanggotaan Yakumkris Kota Balikpapan periode tahun 2023 berakhir pada bulan September 2023. Untuk itu, kepada warga jemaat yang akan memperpanjang keanggotaan atau daftar baru untuk periode Oktober 2023 sampai dengan September 2024, kiranya mendaftarkan kembali lewat Sekretariat Gereja Toraja Jemaat Lairoi Balikpapan dengan biaya Rp220.000 per kepala keluarga. Mohon maaf Bapak Ibu, ada tambahan pengumuman sehubungan dengan kepanitiaan Natal Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Lairoi Balikpapan
telah dibuat surat keputusan pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Lairoi Balikpapan nomor 0,003-SMGT-JLB-7/2023. Saya ulangi /8 2023 tentang susunan panitia Natal SMGT Jemaat Lairoi Balikpapan tahun 2023. Saya bacakan diktumnya dan lampirannya akan saya bacakan koordinatornya ya. Baik. Dengan pertolongan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pengurus sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Lairoi Balikpapan menimbang bahwa dalam rangka ibadah dan perayaan Natal SMGT Jemaat Lairoi Balikpapan tahun 2023, maka dipandang perlu membentuk panitia untuk mengkoordinir kegiatan tersebut. Mengingat 1. Pedoman kerja SMGT. 2. Program kerja SMGT Jemaat Lairoi Balikpapan tahun 2023. Yang ketiga, memperhatikan hasil keputusan rapat pengurus SMGT pada tanggal 28 Agustus 2023 memutuskan menetapkan pertama, susunan panitia Natal SMGT Jemaat Lairoi Balikpapan tahun 2023 sebagaimana terlampir. Kedua, panitia yang terpilih diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab. Yang ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Balikpapan tanggal 3 September 2023. Ketua Penatua Agustina Mengido, Sekretaris Vivi Alfionita Moli. Susunan panitia, penasehat, pimpinan Majelis Gereja Jemaat Lairoi Balikpapan, dan Komisi Persekutuan Jemaat Lairoi Balikpapan. Penanggung jawab pengurus SMGT. Panitia inti, Ketua Penatua Linda Arisoba, Sekretaris Diaken Maria Rantetondok, Bendahara Ibu Oktasia Tandisalu. Seksi-seksi, ada 5 seksi, saya bacakan koordinatornya saja. Seksi acara, koordinator, Saudari Juliet Dewik Maharani. Seksi dana, koordinator, Ibu Rana Kombong. Seksi lomba, koordinator, Penatua Selviani Tulaksakung. 4. Seksi perlengkapan dekorasi dan dokumentasi, koordinator, Saudara Novianto Tangaran. 5. Seksi konsumsi, koordinator, Ibu Sara Kombong. Baik Bapak Ibu, demikian Warta Jemaat Minggu 3 September 2023 dan pembacaan surat keputusan Panitia Natal SMGT Jemaat Lairoi Balikpapan tahun 2023. Kita teduhkan hati dan pikiran kita untuk kita mulai ibadah kita. Shalom. Kita bersyukur atas kasih Allah yang tak pernah berkesudahan, selalu menopang dan menuntun hidup kita. Dan saat ini mari kita bersukacita, memuji Tuhan lewat pujian, kesukaan yang ceria. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu sekalian. Salam bagimu juga. Orang tua dan saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua. Tuhan tahu kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita. Karena itu Dia selalu memberi ruang kepada kita, waktu kepada kita untuk menjaga, memperbaiki relasi kita dengan Dia. Mari orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kerendahan hati kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan-Nya. Bapa yang Maha Kasih, Engkau memperkenankan kami yang hina dan rendah ini untuk memasuki hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami sungguh berlumuran dengan dosa. Namun sekarang dengan tulus kami mau mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Kami sering memberontak terhadap-Mu, ya Tuhan, dan mengeraskan hati untuk tidak mengikuti jalan-jalan-Mu. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Kami pun sering tidak patuh pada perintah-perintah-Mu. Bahkan kami lebih mengikuti jalan kami sendiri. Tuhan, ampunilah segala kami. Bagi setiap umat Tuhan yang mengakui dosa dan kesalahannya, menyesal, bertobat di hadapan Tuhan, kepada kamu sekalian diperdengarkan berita anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita menyanyi dari NKB 73 ayat 1 dan 3, Kasih Tuhanku lembut.
sebagai manusia baru dalam Yesus Kristus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Tuhan menurut Injil Yesus Kristus, menurut Matius pasal 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Amin, firman Tuhan. Kita masuk di dalam pembacaan berbalasan dan diambil dari Mazmur 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Mazmur 26 ayat 1 sampai 8, saya akan membaca kalimat yang tercetak keluar dan Bapak Ibu sekalian membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. kepada Tuhan aku percaya. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Aku tidak duduk dengan penipu. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Kita sambut pembacaan Mazmur berbalasan dengan menyanyi dari nyanyian Mazmur 26 ayat 1 dan ayat yang kedua. Segenap orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari melanjutkan pembacaan firman Tuhan setelah kita membaca Mazmur berbalasan. Bagian firman Tuhan selanjutnya diambil dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Kemudian selanjutnya surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 merupakan lanjutan pembacaan salah satu bagian bacaan leksionari minggu lalu. Dan selanjutnya Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28 juga menjadi lanjutan pembacaan leksionari minggu lalu. Sebelum melanjutkan pembacaan firman Tuhan, mempersiapkan diri, mendengarkan, merenungkan, merefleksikan kebenaran firman-Nya,
Mari dengan kesungguhan hati kita mohon kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami percaya persekutuan yang boleh kami rasakan semuanya ini, semua itu adalah karya tangan-Mu. Mengetuk pintu hati kami, menuntun kami, menyertai kami, memberkati kami dalam ibadah saat ini. Kami mensyukuri karya-Mu bagi kami semua ya Tuhan. Persekutuan anak-anak-Mu di Jemaat Laharoi. Dalam semuanya itu kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami semua. Berikan kami kerendahan hati sehingga kami dimampukan untuk menerima kuasa dan kehendak Tuhan melalui firman Tuhan. Tolong pula kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, roh-roh jahat. Biarlah kasih-Mu, kuasa-Mu, kekuatan-Mu, Roh-Mu berkuasa atas kami. Dan ampuni kiranya segala salah dosa kami ya Tuhan. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu telah siap dikuatkan oleh firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, Bukankah aku yang menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firman-Nya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu,
Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Amin. Pembacaan kedua, Roma 12 ayat 9 sampai 21, firman Tuhan berbunyi demikian. Nasihat untuk hidup di dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Jangan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api. Saya ulangi, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Judul pembacaan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia datang dalam kemuliaan Bapanya. Saya ulang. Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Amin. Firman Tuhan. Orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, syukur kepada Tuhan, kasih-Nya bagi kita semua. Hari ini kita boleh berjumpa dengan wajah baru ya. Ya, baru beberapa hari di tempat ini. Untuk pertama kalinya juga datang di tempat ini dalam rangka kemarin kegiatan LKPL PPGT. Teman-teman mengajak saya untuk bergabung bersama, berbagi dalam proses itu, dan hari ini kembali diizinkan oleh Tuhan melalui saudara-saudara, rekan-rekan majelis di tempat ini untuk mengambil bagian pada jam ini. Nama saya Pendeta Marga Sisong, mungkin sudah ada yang lihat di flyer ya dan di warta-warta. Saya tugas di Klasis Dende Denpiku. Saya dengar ada orang kelas Dende Denpiku di sini. Ya, melayani di perbatasan paling tinggi, tempat paling tinggi di Klasis Dende Denpiku, sudah dekat surga. Ya, kira-kira dingin sekali. Bagi yang belum pernah ke sana, bisa kalau mau tes kekuatan nahan dingin bisa ke tempat kami di Lembang Buntu Tagari namanya. Ya, ada yang tadi malam saya komunikasi dengan salah satu orang dari sana, Bapak Marcel, tapi kayaknya tidak lagi di tempat ya. Ya, jadi saya sudah 5 tahun melayani di sana, dan jika Tuhan berkenan tahun depan mungkin dalam proses untuk perjalanan selanjutnya. Mungkin itu saja dulu ya. Saya lah berangkat pesawat tena ditampe nak manina. Yang masalah dah kok tuh ke masa ibang tu sebab ayat tu kita toraya biasa ke istamu ki wah ya tu nak luar biasa le, dari A sampai Z, dari yang benar sampai tidak benar. Oh susi itu biasa ke toraya si rempu-rempu miki di kalau painasa mau tu apa. Iya, orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita keempat, bacaan leksionari hari ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dalam satu tema, yakni belajar memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kalau dalam bahasa Toraja, di Kualan bahasa Toraja, melada unninana, kenakan deti di kema-kemai dolo le. Masih banyak yang bisa bahasa Toraja di sini. Soalnya karena saya sudah terlalu lama saya sebenarnya lahir di Palopo, lahir besar di Palopo, saudara sama Mama Alexa. Tapi selama di Toraja, apalagi kalau berkhotbah, sudah sering bahasa Toraja, sehingga kalau keluar dari Toraja seperti tempat ini, seandainya pemain bola sering offside, ya. Jadi sering keluar istilah bahasa Toraja, saya tidak sadar kalau ternyata saya di tempat yang
kebanyakan orang kurang terlalu paham Pastor Raja. Tapi kayaknya mi pahang nasang sia le tira. Ya, na pahang nasang sia tira. Melada undinana diona puang matua, belajar, proses belajar mengajar. Ya kayak dikua belajar berarti indah tuh biasa terlibat lantoh. Belajar. Siapa yang biasa terlibat dalam proses belajar mengajar? Guru dan murid lah, itu yang paling guru dan murid. Oh, yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara dalam konsep yang diajarkan oleh Alkitab tentang murid itu berasal dari kata matetes bahasa Yunaninya. Tapi kalau bahasa Inggris apakah itu murid? Student lah. Itu student ya. Tapi kalau baca Alkitab tidak ada kata student kalau disebutkan kata murid. Yang ada itu disciple yang juga menjadi akar kata menjadi disiplin ya, mendisiplin. Sementara disiplin itu bahasa Inggris merujuk ke bahasa Yunani yang namanya matetes. Apa tuh di sana matetes? Apa tuh matetes? Kalau kita membaca mempelajari murid itu artinya kalau dalam bahasa Yunani orang yang haus terus-menerus untuk belajar tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu namanya matetes. Jadi bukan seperti murid harus ke sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Jadi tidak seperti itu. Dan itulah yang disebut sebagai murid. Jadi orang tua dan saudara-saudara, setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan adalah murid. Artinya apa? Artinya dalam sepanjang kehidupan kita dari A sampai Z, dari lahir sampai mati, semuanya adalah proses untuk terus belajar menjadi murid Kristus. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi makin serupa dengan Kristus. Menjadi makin serupa dengan Kristus. Orang-orang GCA yang ikut GCA pasti sudah tahu ini. Bagaimana itu menjadi makin serupa dengan Kristus. Ini yang repot biasa. Menjadi makin serupa dengan Kristus. Petrus dalam pembacaan utama kita hari ini, kalau kita lihat pembacaan kita, konteksnya apa? Sementara Yesus berjalan menuju kemana? Ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk melakukan tugas paling luhur dan mulia dalam sepanjang sejarah kemanusiaan. Dia sementara berjalan ke sana sambil dia mengajar murid-muridnya. Bahwa seperti ini loh menjadi murid saya. Karena seorang pendeta dari Jerman, Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan begini. Bahaya yang terbesar dalam gereja. Potensi bahaya yang terbesar dalam gereja adalah ketika kita menutupi bagian yang paling penting dalam Injil Yesus Kristus. Apa itu? Kita menutupi dimensi penderitaannya. Jadi ya tuh di pokare biasa, offside bang siapa? Yang kita sampaikan biasa untuk mengajak orang yang baik-baiknya saja. Berkat-berkatnya saja. Padahal dalam semua berkat ada yang namanya tanggung jawab. Coba perhatikan uang. Kita punya uang ya. Coba bayangkan uang kalau gambarnya cuma satu. Yang satunya kosong. Apakah masih layak disebut uang? Mungkin masih, tapi namanya uang palsu ya. Uang palsu dia tidak bisa disebut uang asli. Demikian yang namanya Injil yang asli, kita harus hati-hati. Justru dengan penderitaan itulah Injil Yesus Kristus kita rasakan. Tadi malam bersama dengan teman-teman pemuda dalam ibadah penutupan kami membahas tentang itu. Penderitaan, makna penderitaan Yesus, makna luka-luka Yesus. Saya sering bertanya, adakah yang hadir waktu Yesus disalib? Saya sering bertanya. Semuanya jawab, tidak ada. Oh iya memang. Karena kalau ada yang hadir berarti sudah terlalu tua sekarang. Ya. Secara fisik kita tidak hadir di sana ya Bapak Ibu Saudara-saudara ya. Tapi sadarkah kita secara prinsip? Kita semua hadir di sana. Apa buktinya? Pertama, ketika saya menggunakan tangan ini untuk melakukan dosa-dosa, untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sayalah sebenarnya prajurit yang mengambil paku dan memaku tangan Yesus di kayu salib. Kenapa? Karena tangannya dipaku,
supaya dosa-dosa yang saya perbuat dengan tangan ini dibersihkan. Ketika orang-orang di sekitar saya yang menyayangi saya, orang tua saya, saudara saya, majelis gereja, sesama orang Kristen, menegur saya ketika saya mau berjalan di jalan yang tidak benar, tapi saya tetap ngotot jalan di sana. Sayalah sebenarnya prajurit yang mengambil paku dan memaku kaki Yesus. Kenapa? Karena kakinya dipaku. Supaya dosa-dosa yang kita perbuat ketika kita berjalan di jalan yang tidak benar dipulihkan. Dan maknailah luka-luka Yesus yang lain. Kepalanya, lambungnya yang diandaikan menembus hati, supaya dosa-dosa hati disucikan. Orang Dendek dan Piku, bahasa kami dari Dendek dan Piku mengatakan apa? The problem of heart. Kenapa bingung dengan bahasa kami ya? The problem of heart is the problem of heart. Jantung sebuah persoalan adalah masalah hati, ya. Semuanya muncul dari hati. Kalau hati sudah tidak beres, maka segala sesuatu yang keluar, ya. Bisa belajar dari Amsal. Mau pikiran, pasti pikiran tidak benar. Tindakan tidak benar, dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga satu persoalannya lagi. Kepalanya berdarah dipakaikan mahkota duri apa? Supaya dosa-dosa pikiran ini dibersihkan. Karena kita selalu lebih cenderung melihat hal yang buruk daripada yang baik dari seseorang, ya. Padahal kita, apalagi konteks sekarang, kita merenungkan firman Tuhan dalam tuntunan tema belajar memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Tapi bagaimana pikiran ini makin mau serupa dengan Kristus kalau setiap lihat orang, anu tuh Jo, belum ada bukti sama sekali, anu tuh Jo. Jadi gosip, wah tadi malam kami bahas gosip juga. Jadi gosip itu kena toraya susi karre. Karre itu penyakit kulit, ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang tidak ngerti bahasa Toraja. Coba imajinasikan ketika, tapi saya tidak nuduh ya bahwa Bapak Ibu rajin gosip, ya. Saya tidak nuduh ya. Saya cuma mengajak berimajinasi, ya. Bayangkan kalau ada sebuah penyakit kulit yang sakit gatal, ya. Coba bayangkan itu. Digaru, semakin digaru, semakin enak rasanya, ya. Bahkan ketika sudah berdarah, malah mata semakin tutup setengah. Tapi ini sudah luka, sudah berdarah, tapi masih enak. Seperti itu gosip, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Membicarakan orang lain, apalagi kalau hal-hal yang tidak benar. Semakin kita membicarakan orang lain, semakin kita merasa diri kita hebat. Tahu nggak kata? Oh, ternyata kumpul kali lah. Ikutan abang rak. Iya, semakin kita menjelek-jelekkan orang, semakin kita merasa lebih hebat dari orang itu. Padahal sebenarnya kita sementara merendahkan diri kita. Itu persoalan. Lalu yang kedua apa? Tadi saya bicara tentang uang, ya. Kalau cuma satu, namanya uang palsu. Pertanyaannya sekarang, yang mana mahal, barang palsu atau barang asli? Asli harusnya, ya. Tapi jangan salah, Bapak Ibu Saudara-saudara, versi Indosiar barang palsu lebih mahal. Apa buktinya? Istri palsu lebih mahal toh. Selingkuh istri yang setia di rumah, tidak pernah minta apa-apa. Tapi istri yang tidak jelas, Pak beliin ini dong, mobil yang ini dong, rumah yang kayak gini dong. Maaf ya, saya kadang-kadang keluarkan logat Dendek, ya. Tapi itu maksud saya, ya. Dan diakhiri dengan apa? Indosiar biasa. Ku menangis pondok. Sebenarnya saya tidak suka nonton sinetron. Cuma kalau mamanya di rumah lagi nonton, ya saya intip-intip sedikit. Kan tidak apa-apa, ya. Gratis intipnya. Tapi maksud saya ini loh, dunia itu sudah terbalik gitu. Cara berpikir kita sudah terbalik gitu. Justru barang yang seharusnya sudah jelas-jelas palsu, itu menjadi mahal. Kita melakukan pembalikan sehingga apa? Pikiran kita semakin jauh dari yang dikehendaki oleh Kristus. Kita justru makin jauh dari Kristus. Kita justru makin melakukan hal-hal yang bukannya mempermuliakan Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, pengakuan Petrus minggu lalu luar biasa, Le.
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Baru beberapa jam, ya TSOP itu memang unik sekali Rasul Petrus ini ya. Baru sudah ngomong seperti itu, kemudian lain lagi yang dia lakukan. Bahkan teguran Yesus sangat keras, apa? Enyahlah iblis, bayangkan. Padahal lanjutan pembacaan kita ya. Minggu kemarin kita membaca apa? Engkau adalah Mesias. Lalu kemudian apa? Berbahagialah engkau Petrus. Ya kelan teks asli, naskah asli bahasa Yunani dikuah. Berbahagialah kau Petros. Petros itu artinya batu kecil. Engkau akan disebut Petra. Artinya apa? Engkau akan disebut batu karang. Walaupun kau batu kecil, Petros, tapi karena pengakuanmu, engkau akan disebut batu karang, batu yang besar, batu yang kuat. Dan di atas batu itu, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak menguasainya. Alam maut tidak menguasainya. Kenapa? Karena yang saya percaya, yang Petrus percaya, jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu jauh lebih kuat daripada kekuatan maut. Sehingga Rasul Paulus mengatakan apa? Hai maut, di mana kesengatmu? Kalau kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara, menarik sekali. Alam maut dalam bahasa Yunani itu disebut Hades. Hades itu apakah masih ada di sini ya? Kalau kami orang Palopo namanya Jaba. Yang sangkar penangkap burung itu. Ya. Dibuka pintunya, ketika ada burung masuk, tertutup, tidak bisa terbuka. Jadi Hades itu gambarannya seperti itu. Yang artinya apa? Alam maut itu menjebak seperti itu. Ketika ada orang yang masuk, dia tertutup, pintunya tidak terbuka lagi. Tapi ketika Yesus masuk ke dalam, apa yang terjadi? Kuasa maut tidak mampu menahannya. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati, dan seterusnya. Karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap pengakuan, setiap iman percaya yang begitu kuat kepada Yesus Kristus, kita akan selalu berada dalam relasi dengan Kristus. Coba perhatikan biasa Bapak Ibu Saudara-saudara, suami istri. Kalau suami istri itu pertama menikah ya, biasanya masih normal-normal saja ya. Ya, normal-normal. Maksudnya kita berharap normal terus. Tapi yang saya mau katakan, kalau suami dan istri kemana-mana sama, sering sekali sama, biasa lama-lama mukanya mirip ya. Ya, gitu ya. Kalau lama, kalau sering sekali, apalagi kalau mereka begitu romantis, mereka begitu memperlihatkan contoh yang baik, lama-lama mukanya mirip suami istri itu. Kenapa? Karena sering bersama. Ini ada sesuatu yang menarik dari seperti itu. Sama dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau saya sering bersama dengan Yesus, hubungan saya akrab, maka saya akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Begitupun dengan kita semua. Tapi bagaimana mau makin serupa dengan Kristus? Baca Alkitab saja, mengikuti kalender gerejawi. Nanti Natal, nanti Paskah, dan lain-lain. Gimana mau makin serupa dengan Kristus? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita selalu mau melihat kita, selalu mau mengingatkan kita, selalu mau mengajak kita. Supaya apa? Hidup kita makin serupa dengan Dia. Bagaimana caranya supaya hidup kita semakin serupa dengan Dia? Ada sebuah pertanyaan yang mau menuntun kita. Oh, lagi-lagi orang GCA tahu pasti. Pertanyaannya begini, saya pakai bahasa Dendek lagi ya, biar seru. What would Jesus do? Apa artinya itu? Apa yang akan Yesus lakukan ketika misalnya di perusahaan orang sementara bagi-bagi uang yang tidak jelas, kira-kira apakah Yesus mau ambil? Pasti tidak. Apa yang Yesus lakukan ketika rapat majelis? Seandainya Yesus majelis gereja Toraja jemaat Laharoi Balikpapan, ketika dia rapat, apakah dia mengaku bahwa segala sesuatunya ini karena saya? Tidak. Dia pasti menjadi orang yang rendah hati. Apakah dia mau sambak di meja kalau idenya tidak diterima? Tidak, pasti. Itu petunjuk sederhana, tapi melakukannya susahnya minta ampun ya. What would Jesus do? Memandang seperti ketika Yesus memandang.
Bagaimana caranya saya bisa memandang seperti ketika Yesus memandang? Saya harus menyerahkan mata ini kepada Yesus untuk dipakai memandang dengan matanya. Saya harus menyerahkan mulut ini kepada Yesus. Supaya apa? Supaya Yesus berbicara melalui mulut saya. Saya harus menyerahkan tangan ini kepada Yesus. Supaya apa? Supaya tangan ini bekerja seturut dengan kehendaknya dan seterusnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan kita hari ini adalah cara Yesus mengajar murid-muridnya. Supaya apa? Supaya makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin hari makin serupa dengan Kristus. Mari kita lihat diri kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Apakah dalam kehidupan keseharian kita sebagai orang Kristen yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun percaya kepada Yesus Kristus, apakah kehidupan ini sudah memperlihatkan cahaya kemuliaan Allah? Sehingga setiap kita bertemu dengan orang akan mengatakan seperti Yakub ketika bertemu dengan kakaknya, Kejadian 33 ya, melihat mukamu serasa melihat wajah Allah. Musa juga dalam Keluaran, kalau kita lihat diproses untuk apa? Untuk menjadi makin mengerti kehendak Allah. Karena di sini seolah-olah Musa itu kayak lebih pintar ya dari Tuhan. Musa, kau pergi ke Mesir. Jangan saya Tuhan. Seandainya orang Palopo itu Musa, dia akan berbicara seperti itu. Jangan saya Tuhan. Dak mau aku puang. Begini. Ada saudaraku Harun. Dan seterusnya. Tapi akhirnya Musa mau. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sadarkah kita pun sering diperhadapkan pada situasi seperti ini. Kita sering, Tuhan mau kita begini, tapi kita ke sana. Tuhan mau kita ke utara, kita ke selatan. Coba kita perhatikan kisah Musa. Umurnya Musa berapa? 120 tahun. Lalu kemudian dikatakan, maka matilah Musa hamba Allah itu. Kita ulangan ya. Maka matilah Musa hamba Allah itu. Ya di pelada itu manto, kalau kita belajar apa yang dimaksud hamba Allah dalam bahasa Ibrani, hamba Allah disebut Evet Yahweh. Artinya apa? Orang kepercayaan Allah. Kalau dalam bahasa Arab, Bapak ya, dalam bahasa Arab disebut apa Pak? Abdullah ya, Abdallah. Abdi Allah, orang kepercayaan Allah. Musa adalah orang kepercayaan Allah. Umurnya 120 tahun. Kalau kita perhatikan kisah hidupnya, 120 tahun itu terbagi dalam 3 fase. 40 tahun pertama dia ada sebagai pangeran di Mesir. Hidupnya penuh kenyamanan. Tapi akhirnya dia mengambil keputusan untuk keluar dari hidup yang nyaman itu. Dengan cara apa? Ketika dia tidak setuju melihat yang namanya penindasan. Dia meninggalkan tempat yang nyaman itu. Masuk ke fase yang kedua. 40 tahun yang kedua di mana? Bertemu dengan istrinya. Lalu mertuanya orang yang kaya, ya, punya banyak ternak. Saudara istrinya tidak ada yang laki-laki. Artinya apa? Pewaris tunggal. Bertemu dengan Tuhan, disuruh ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Lama tawar-menawar, akhirnya pergi. Lalu dimulailah tahap yang ketiga dalam hidup Musa. Fase yang ketiga, 40 tahun yang ketiga. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Andaikan Musa tidak meninggalkan Mesir, dia tidak akan pernah melihat keajaiban yang luar biasa dalam hidupnya. Semak-semak terbakar tapi tidak hangus. Andaikan Musa tidak meninggalkan fase yang kedua, 40 tahun kedua dalam hidupnya, dia tidak akan pernah melihat laut terberau terbelah. Dia tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan. 40 tahun orang Israel di tanah Mesir tetap hidup dengan apa? Manna dan burung puyuh. Dan terakhir, sang tengkamanda morale tinggal selangkah masuk di tanah perjanjian. Tuhan bilang, Musa, kau jangan masuk. Apakah Musa membantah? Mungkin kalau kita membantah, weh Tuhan, masa tak bang mitangai, setengah mati limu dikate. 40 tahun ini Tuhan, ini tidak sedikit, tidak sebentar ini. Masa tinggal selangkah, saya tiba-tiba dianggap tidak layak. Saya tidak ngomong begitu. Dia menyerahkan semuanya. Kenapa? Karena dia tahu
Tuhan akan melakukan yang terbaik. Inilah persoalan kita biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita mendefinisikan keyakinan iman itu sebagai keyakinan bahwa Tuhan akan melakukan kehendakku. Itu keyakinan iman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Keyakinan iman yang benar adalah keyakinan bahwa Tuhan pasti akan melakukan yang benar. Ini biasa kita balik ya. Cara kita beriman dikuak. Sampai-sampai biasa. Dalam nama Yesus. Atau pasti mau dipugau. Untuk memaksakan kehendak hati. Keyakinan iman itu sekali lagi. Bukan keyakinan bahwa Tuhan pasti melakukan keinginanku. Tapi keyakinan iman yang benar adalah bahwa Tuhan pasti melakukan yang terbaik. Dengan hidup dalam pemahaman itu, kita akan terus-menerus diajar untuk apa? Untuk hidup semakin hari makin mengerti cara berpikir Tuhan. Dan hidup kita apa? Makin hari makin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Toraja yang sudah meninggalkan Toraja ya, meninggalkan zona nyaman di Toraja, jangan kira bahwa sampai di sini tugas kita selesai. Ini mungkin fase-fase yang disiapkan Tuhan bagi kita semua, di mana Dia mau supaya apa? Dia mau supaya melalui kita karyanya diwujudkan. Pertanyaannya, apakah kita siap untuk itu? Sekali lagi, apakah kita siap untuk itu? Menjadi alat di tangan Tuhan, menjadikan tangan ini sebagai tangan Tuhan, menjadikan kaki ini sebagai kaki Tuhan, dan seluruh hidup ini seperti pembacaan minggu lalu, persembahkanlah dirimu seutuhnya sebagai persembahan yang hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Segenap orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari mengambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita dengarkan, kita refleksikan. Setiap kita hendaklah membuka hati kita, mempersilahkan Tuhan masuk ke dalam hati kita, kehidupan kita menyelidiki hati kita. Biarlah oleh kasih dan kuasa-Nya Ia memperbaiki segala motivasi kita yang tidak benar, membersihkannya, menyucikannya, sehingga oleh dorongan hati kita segala yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan-Nya. Mari kita satu dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendakmu seperti surga. Orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat, di segala waktu, dengan keyakinan iman, mari pula kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya
Kita menyanyi dari nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Ku percaya Allah Bapa. Tibalah saatnya kita memberikan persembahan kita, dan nats persembahan kita pada pagi ini diambil dari kitab Mazmur 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Juga di depan ada kotak mutasi pendeta dan kotak pembangunan. Diharapkan perhatian dan dukungan segenap warga jemaat. Kita menyanyi untuk mengantar persembahan kita dari nyanyian Kidung Baru 135 ayat 1 sampai dengan selesainya nanti. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Hendaknya kami puji, bernyanyi.
Sebelum kita masuk doa syukur dan syafaat, dipersilahkan persembahan pujian dari PWGT. Sekali lagi, persembahan pujian dari PWGT. Oh ya.
Syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan yang diangkat oleh PWGT Jemaat Laharoi Balikpapan. Kalau latihan bagus ya, dengaran, membuat kita merasakan perjumpaan dengan Tuhan ya. Tapi kalau yang bikin masalah biasa kalau vokal grup paduan suara, kalau ada yang turben ya, turu bendan ya. Tidak latihan, temannya naik menyanyi, turu bendan ikut juga padahal tidak latihan. Padahal segala sesuatu yang kita lakukan dalam konteks ibadah seperti ini itu tujuannya untuk memperjumpakan umat dengan Tuhan. Jadi karena itu jangan main-main dan jangan turben ya, supaya semuanya kita bisa nikmati dalam suasana dalam suasana perjumpaan dengan Tuhan. Orang tua dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu dalam iman, pengharapan dan kasih. Kita satu dalam syukur dan syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kepadamu saja kami senantiasa mengangkat syukur kami, pujian kami. Segala sesuatu yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu. Terima kasih secara khusus hari ini Engkau menyatakan kerinduan-Mu melalui firman-Mu kepada kami semua anak-anak-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Agar kami terus membina hubungan yang baik, yang akrab dengan Tuhan secara khusus melalui firman Tuhan. Agar semakin hari ya Tuhan, kami semakin dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam hidup ini. Kami percaya siapapun kami, apapun latar belakang kami, ketika Engkau mengadakan kami di dunia ini, kami percaya Engkau memiliki tujuan melalui kami. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk terus mencari tahu, memahami, dan berserah penuh ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau rancangkan bagi kami semua. Ajar kami untuk tidak sekadar percaya kepadamu ya Tuhan, tetapi ajar kami lebih jauh untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah dengan itu iman kami semakin dikuatkan. Segala sesuatu yang terjadi, kami percaya adalah rancangan yang terbaik dari Tuhan untuk kami secara pribadi dan juga dalam persekutuan secara khusus di jemaat Tuhan, Jemaat Laharoi Balikpapan. Berkati jemaat ini, biarlah kiranya jemaat ini senantiasa menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi berkat bagi dunia. Terpuji Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, dalam syukur dan syafaat kami saat ini, kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa orang-orang tua kekasih kami yang merasakan hari istimewa ulang tahun perkawinan dalam hidup mereka. Bapak Boli Kopong dan Ibu Kristina Tulak Sakung, Bapak Set Pasinggi dan Ibu Herna Sepang, Bapak Petrus Turu dan Ibu Deborah Desi, Bapak Petrus dan Ibu Arni. Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita yang Kau nyatakan kepada pasangan-pasangan ini, kepada keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa juga merasakan sukacita dalam semuanya itu. Dan sempurnakanlah sukacita kami senantiasa. Berkati segenap orang-orang tua ini ya Tuhan, dalam segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan pada mereka. Baik itu dalam keluarga, di tempat pekerjaan, dalam masyarakat, dan juga di jemaat Tuhan. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami pun bersyukur bersama-sama dengan anak-anak kekasih Tuhan yang juga merasakan hari istimewa, yang boleh merasakan ulang tahun Bapak Andarias Melolo Sakung, Bapak Joni Marran, Bapak Sugeng Haryanto, Ibu Naomi Tumanan, Ibu Hendra Pasinggi, Ibu Agustina Andriansa, Ibu Frisma Susanto, Ibu Nurlela Patasik, Ibu Agnes Marcendi, Ibu Aseptiani Rombe, Ibu Erni Rante, Saudara kekasih Alfianto Pabate,
anak kekasih Brian Antoni Sampiarung, anak kekasih Dava Arya Denggo, anak kekasih Audriana Kombong Datu, anak kekasih Elvano Benedik Prananda. Dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan ya Tuhan. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan orang tua, saudara, dan anak-anak kekasih kami yang boleh merasakan ulang tahun. Kami berdoa bagi mereka ya Tuhan, seiring pertambahan usia mereka, kiranya Tuhan menambahkan juga iman percaya mereka, hikmat dan kebijaksanaan. Kiranya bukan sekedar menjadi bagian dalam hidup mereka, tapi menjadi hidup mereka yang menginspirasi semua tingkah laku mereka semua. Kami berdoa, biarlah mereka senantiasa makin berbuah lebat dalam segala karya-karya untuk kemuliaan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami tetap mendukung dalam doa segenap proses pembangunan yang terus dilaksanakan di jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Laharoi. Kami mohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya senantiasa membukakan jalan bagi kami, memilih orang-orang yang layak untuk dipercaya, memilih orang-orang yang Tuhan persiapkan untuk bekerja dalam semuanya itu, yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk kemuliaan Tuhan. Pakailah mereka semua ya Tuhan, dan berikanlah kiranya segala kebutuhan mereka. Bagi kami semua, ajar kami untuk mendukung proses yang sementara kami lakukan itu. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, segenap kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah kiranya dalam sepanjang kehidupan kami tetap dimampukan untuk setia kepada Tuhan. Kami tetap dimampukan untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Berkati segenap pelayan Tuhan, secara khusus majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab karya pastoral yang Tuhan percayakan pada mereka. Biarlah mereka tetap setia dan penuh sukacita mengangkat semuanya itu ya Tuhan. Juga segenap pengurus OIG. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, kehidupan kami seluruhnya, kehidupan berjemaat, kehidupan bekerja, kehidupan sehari-hari, kami serahkan ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Biarlah segala yang kami lakukan ya Tuhan, senantiasa menjadi persembahan, senantiasa menjadi ibadah kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam Kristus Yesus Tuhan kami, ini ungkapan syukur kami, permohonan kami, seru sembahyang dan syafaat kami. Jawablah ya Tuhan, dengarkanlah ya Tuhan. Semuanya ini kami bawa kepadamu, dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kita sambut doa syukur dan syafaat kita. Kita berdiri dan menyanyikan lagu nyanyian Jemaat Nuansa Etnik 61, Adaikanni O Puwangki. Soro
Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pergilah menjalani kehidupan yang Tuhan terus percayakan kepadamu. Belajarlah terus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, sehingga kamu melihat rencana Allah yang besar dalam hidupmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, segenap jemaat Gereja Toraja Lahairoi Balikpapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Musa Sisong. Saya ulangi, Bapak Pendeta Marga Sisong, Sarjana Teologia, Magister Filsafat. Kiranya apa yang sudah diwartakan menjadi berkat bagi kita semua, dan selamat kembali ke Dendek Pak Pendeta. Perjalanan panjang, semoga tiba dengan selamat, salam untuk keluarga. Baik, kita menutup ibadah dengan menyanyi dengan NKB 104 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Apinya berkobar dalam hatiku. Berkobar dalam hatiku, gembira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janji-Nya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bapak Ibu silakan duduk kembali, dilanjutkan dengan kantornya. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku, mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Mohon untuk tidak bubar dulu sebelum Bapak Pendeta meninggalkan tempat ibadah. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon tidak bubar dulu menghalangi jalan. Ya.